Halo Bapak Ibu Guru hebat. Di video kali ini saya akan menampilkan koneksi antar materi modul 2.3. Sebelumnya kita akan mengingat lagi materi yang ada pada modul 2. Praktik pembelajaran yang berpihak pada murid. Pada modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi. Modul 2.2, pembelajaran sosial emosional. Modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Rangkuman materi modul 2.1, murid adalah individu yang unik. Dengan meyakini bahwa setiap anak adalah unik, maka sebagai pendidik kita semua harus membuka mata terhadap keberagaman murid di kelas. Oleh karena itu, sebagai pendidik harus berpikir bagaimana caranya kita dapat menyediakan layanan pendidikan yang memungkinkan semua murid mempunyai kesempatan dan pilihan untuk mengakses apa yang kita ajarkan secara efektif sesuai dengan kebutuhan mereka. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru. Keputusan pembelajaran diferensiasi diantaranya kurikulum yang memiliki tujuan. 2. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja. 3. Memanajemen kelas yang efektif. 4. Penilaian berkelanjutan. 5. Guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid. Melihat kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Sebagai pendidik, kita memiliki peran untuk menuntun murid untuk mencapai kodratnya. Pembelajaran sosial emosional adalah proses pembelajaran yang menciptakan pengalaman dari lingkungan belajar yang memperlihatkan kebutuhan sosial dan emosional murid. Pembelajaran sosial emosional mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, yaitu pembelajaran yang menciptakan pengalaman belajar bagi murid untuk melatih kompetensi sosial emosional. 5 kompetensi sosial dan emosional diantaranya 1. Kesadaran diri. 2. Manajemen diri. 3. Kesadaran sosial. 4. Keterampilan berelasi. 5. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. 4 indikator dalam implementasi pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, pengajaran eksplisit. Yang kedua, integritas dalam praktek mengajar, guru, dan kurikulum akademik. Yang ketiga, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah. Dan yang keempat, penguatan PSE dan pendidikan atau tenaga kependidikan sekolah. Berikut ini adalah rangkuman materi modul 2.3. Keterampilan coaching perlu dimiliki para pendidik untuk menuntun segala kekuatan, kodrat atau potensi yang ada pada diri peserta didik agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Coaching memiliki peran yang sangat penting karena dapat digunakan untuk menggali potensi diri sekaligus mengembangkannya dengan berbagai strategi yang disepakati bersama. Mengembangkan kompetensi diri coachee perlu memiliki paradigma berpikir coaching diantaranya 1. Fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan. 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat. 4. Melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip coaching dikembangkan dari 3 kata atau frasa kunci pada definisi coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi coaching yang harus dipahami, diterapkan, dan dilatih secara terus-menerus saat melakukan percakapan coaching kepada teman sejawat di sekolah diantaranya A. Kehadiran penuh. B. Mendengarkan aktif. C. Mengajukan pertanyaan berbobot. Peran coach dalam membangun percakapan yang memberdayakan potensi rekan sejawat serta memiliki paradigma berpikir coaching akan meningkatkan peran coach sebagai seorang supervisor. Supervisor yang dimaksud dapat diperankan oleh kepala sekolah,
guru senior, dan rekan sejawat. Bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Pendidik sebagai pemimpin pembelajar harus memiliki paradigma berpikir coaching agar bisa memberdayakan siswa maupun rekan sejawat. Keterkaitan peran seorang pendidik sebagai coach dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, yaitu seseorang coach harus mampu memberdayakan, mengenal, dan memiliki kesadaran penuh dalam menjalankan peran di kelas serta mampu mengelola emosional dalam diri sendiri maupun siswa. Bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Guru sebagai pemimpin pembelajaran memiliki peran sebagai coach bagi siswa, juga coach bagi rekan sejawat. Sebagai upaya meningkatkan kompetensi sebagai pendidik, keterampilan coaching perlu dimiliki para pendidik untuk menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi pada siswa agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat.